Halo teman-teman, kembali lagi sama gue bersama channel untuk khusus kali ini gue bakal reaction lagi Avatar Sentai Dawn Paradox. Kita masuk ke episode ke-14. Kita akan mulai reactionnya setelah opening berikut ini. Mata kiri gue agak merah ya. Gue nggak inget kenapa mata kiri gue agak merah. Tapi ya, anyway, kita episode kemarin kita udah mulai mendapatkan setidaknya sesedikitnya revealing dari karakter Momotaro ya. Si Momotaro akhirnya dikasih dikit-dikit karakternya, backstory-nya, ada informasi tentang latar belakang dari karakter Momotaro, yaitu tentang keluarganya atau klan dari mana ia berasal, yaitu klan Dawn ya. Itu udah dijelaskan di episode sebelumnya dan memang sedang diincar oleh Noto karena ternyata klan Dawn katanya sih mengkhianati mereka. Walaupun kemarin katanya salah satu hal yang membuat klan Dawn ini mengkhianati Noto gara-gara mereka mendukung perdamaian antara Noto dan manusia. Yang menurut gue itu yang harusnya memang terjadi gitu. Kalau gue sih berpendapat seperti itu gitu. Dan kita masih belum tahu status klan Dawn ini udah mati semuanya gitu atau gimana gitu. Apa yang terjadi dengan klan Dawn dari cerita ini oleh para Shinoto ini, diapain sebenarnya klan Dawn. Kita kan cuman baru liatnya si Momotaro aja nih. Apakah klan Dawn ini sudah musnah, tersisa hanya Momotaro gitu. Dan ya kita mungkin cari tahu itu nanti ya. Mungkin akan dikasih revealingnya dikit-dikit seperti biasa. Dan memang cerita yang bagus nggak harus dikasih langsung plak-plakan semuanya gitu. Justru itu malah bikin nantinya ceritanya udah selesai semua gitu, udah dikeluarin semua gitu. Yang revealing yang harusnya mereka simpan gitu, malah dikasih tahu semua gitu, malah jadi nggak seru. Nantinya malah kesononya malah jadi boring gitu. Makanya memang harusnya memang dikit-dikit aja gitu. Dan kebetulan memang di episode kemarin Momotaro juga metong ya, kelihatannya sih ya, tiba-tiba ngilang, kita nggak tahu kemana. Ada beberapa yang juga berkonspirasi di kolom komentar di video kemarin ya, di reaction episode kemarin, dan banyak yang masuk akal juga gitu, banyak yang masuk akal juga dari pendapat kalian, dan gue pun ngelihatnya, ngebacanya gitu, wah brilian deh gitu. Walaupun gue nggak tahu kalian apakah dapat semacam isu dari luar sana gitu, maksudnya kalian nyari tahu juga nggak di luar sana gitu. Kalau gue kan memang nggak ngikutin Dawn Brothers ini secara berita di luar seriesnya gitu. Gue sih lebih pengen ngikutin sambil nontonin aja gitu, biar gue tahu apakah si direkturnya bisa menyampaikan ceritanya dengan baik atau enggak gitu. Tapi terima kasih untuk ngasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Banyak prediksi kalian yang menurut gue masuk akal, tapi nggak tahu juga kan ya. Gue juga nggak tahu kalian dapat dari mana. Apakah memang itu prediksi kalian banget, itu brilian banget kalau benar-benar prediksi kalian gitu. Banyak yang masuk akal, tapi ya bisa jadi benar atau enggak. Tapi ya, kita coba lihat aja lah apakah benar atau enggak ya. Nanti gue mungkin akan cerita di akhir kalau itu benar atau enggak. Kita nonton. Keturunan klan Dawn. Iya, pengkhianat. Nah itu dia, Momotaro gak bisa berbohong juga, itu sekali lagi harus kita pertanyakan gitu. Apakah memang dia agak kurang enak badan hari ini. Patut kita pertanyakan apakah si Momotaro ini memang cuman tidak bisa berbohong atau selalu menjawab pertanyaan gitu. Udah gue bahas di video sebelumnya gitu. Tapi memang itu hal yang krusial banget kalau seandainya dia beneran nggak bisa, dalam artian dia nggak bisa untuk menghindari pertanyaan, atau emang kalau setiap dia ditanya selalu ngejawab terus gitu. Itu sih menurut gue jadi kelemahan yang sangat fatal ya untuk karakter Momotaro nantinya ke depannya gitu. Tapi kita lihat aja lah. Nah pada akhirnya kejujuranmu akan berbalik pada dirimu sendiri, Dawn Momotaro. Nah kan emang kalau kita terlalu jujur emang gak bisa juga. Ini mungkin si direkturnya pengen nyampein itu ya, bahwa gak semuanya harus jujur gitu. Dan kadang-kadang kita kan ngajarin ke anak-anak yang notabene adalah penonton Super Sentai, itu kita seringnya ngomong ke anak-anak itu nggak boleh bohong, harus jujur gitu. Tapi kan sebenarnya nggak semua hal harus jujur gitu ya. Tapi kan emang agak sulit sih untuk memberitahukan hal tersebut kepada anak-anak yang masih belum bisa ngerti gitu, mana kapan seharusnya dia jujur atau enggak gitu. Emang agak sulit gitu. Tapi ini premis yang menarik untuk dibawa oleh si director gitu, untuk disampaikan. Adakah soal itu? Oke, nggak guna sekali. Tidak berguna. Benarkah? Oh, ini pertama kalinya si Matsuyoshi pertama kali masuk ke tempat ini kan?
Jangan-jangan dia juga jadi tahanan Shinoto nih. Oleh karena itu kemarin Shinoto udah kayak familiar gitu sama dia. 俺は太郎の育ての親。あの子を拾い上げて以来、長い間ずっとこの手で育ててきた。Hmm. だからなおさら。だからだ。太郎が戻るなら、俺は何でもするだろう。 Oke. だが、何をしても無駄だ。 Kenapa? 悲しむこと。私たちはどうすればいい？どうやってノートと戦っていけば？それについては希望が残っている。私の情報が正しければ、太郎が消えた時、太郎に代わるものが出現する。 Jadi Jin Momo ini agak di tengah ya posisi dia, tapi kita belum tahu nih dia benar-benar berkiblat atau berafiliasi dengan para Don Brothers atau malah sebaliknya gitu. Kayaknya sih lebih ke Don Brothers kalau dilihat dari awal. Tapi hubungan dia dengan si Noto pun kemarin pas mereka ada percakapan bersama gitu ya, nggak terlihat kayak sedang dalam posisi yang dingin gitu. Oh ini nih orang yang muncul di preview episode selanjutnya di episode sebelumnya. Opening Sobura imawa go go Donna mo ndaya atsukero Afata archenji Donna toki mo don't cry Kokoro wa kanashimi wo Taiju shite yuku Deta ini ore koso only one. Yeah. Apa nih? 21 apa tuh? 21 tahun yang lalu? Kenapa nggak ada terjemahannya? 21 apa tuh? Ada sebuah kisah. Oke, itu bukannya sama seperti yang terjadi oleh apa yang terjadi oleh Momotaro ya? Ini monolog ya, berarti kayaknya sih ini nggak kedengeran kayak suaranya Momotaro ya. Berarti ini orang yang berbeda dengan nasib yang sama. Dia juga keluar dari buah persik. Berarti Momotaro tuh bukan orang satu-satunya dan kemungkinan ini dia juga orang yang berhubungan dengan klan Don juga. Oke, ini kayaknya ya orang ini. Ada yang berasumsi atau memang sudah dikonfirmasi kali ya kalau dia akan jadi Six Sentai nantinya. Gue kira dia bakal jadi semacam kayak Sentai kuning yang ngeganti Mbah Haruka di episode sebelumnya itu loh. Ada loh. Jadi kayak gimmick sementara gitu untuk ngeganti si Momotaro. Oke, ini pertama kalinya dia mau ke kota ceritanya. Oh, pengen jadi superhero deh ya. Iya. Ini apa teman masa kecilnya? Doinya. Kalau ini sama-sama datang dari tempat yang sama dengan si Momotaro, kayaknya ini punya kepribadian yang cukup berbeda ya. Tapi kenapa dia yakin banget bakal jadi superhero ya? Bakal jadi pahlawan. Emang dia udah nemu caranya untuk jadi pahlawan gitu? Atau dia random aja gitu? Ternyata mereka juga terpaksa. Ini siapa mbak? Oh ini itu ya Juto berarti ya. Kalau main-main di origami Juto. Kemarin ada yang sempat ngejelasin tentang origami. Oh ini si orang yang sama yang berarti dia bisa gonta-ganti rupa ya. Kemarin jadi kayak bentuknya mirip kayak Pak Polisi itu.
Tapi pada akhirnya dia bisa jadi cewek juga. Berarti memang bukan merasuki, kalau tebakan gue sih si Juto itu bukan ngerasukin raga dari si Pak Polisi kemarin ya. Tapi lebih tepatnya kayak benar-benar kayak nyerupain aja gitu. Dia bisa kayak ngerubah tubuhnya jadi bentuk lain gitu. Maksudnya dengan rupa atau penampilan orang lain gitu. Yang kita nggak tahu si Pak Polisi kemarin dengan orang-orang yang di bus kemarin itu kemana sebenarnya gitu. Karena di akhir episode berapa gitu pas si busnya tiba-tiba nabrak gitu, itu orang-orangnya tiba-tiba hilang semua gitu. Jangan-jangan dia bisa berubah jadi wujud manusia yang udah pernah dia ilangin gitu atau gimana gitu. Is he gonna feel bad? Oh, dia tidak merasa itu ya, agak ngerasa bersalah gitu mungkin. Kita bisa berasumsi dua hal, mungkin dia bisa mulai ngerasa si Momotaro itu sebenarnya sebelumnya dia ngerasa dia kayak temennya gitu, tapi ternyata dia harus ngebunuh dia gitu, mungkin bisa seperti itu. Atau dia bisa feel bad gara-gara dia ngebunuh dengan cara yang tidak kesatria gitu, bisa dibilang seperti itu, karena dia kan agak-agak curang gitu kan. Dia ngalahin si Momotaro tanpa pertarungan yang benar-benar pertarungan dulu gitu kan, tiba-tiba datang memanfaatkan gitu kelemahan dari si Momotaro gitu kan. Itu bukan sesuatu yang kesatria, tapi memang sering sih di Jepang seperti itu. Maksudnya memang Jepang tuh strategi perangnya dari dulu memang sering pakai hal-hal curang gitu. Itulah kenapa ninja gitu kan, kalau di sana kan memang terkenal dengan ninja yang memang perangnya itu banyak strateginya gitu, nggak benar-benar perang secara kesatria gitu, masuk ke rumah malam-malam gitu ngebunuh gitu. Itu emang Jepang emang dari dulu erat kaitannya dengan teknik perang yang licik gitu sebenarnya. Oke, ini tempat apa? Ini main sogi ya, kalau nggak salah ya. Macam catur gitu, gue nggak bisa sih mainnya. Tapi kalau nggak salah namanya sogi. Oh, ini kayaknya profesional sogi gitu. Ini kayaknya Hitotsuki selanjutnya ya, yang akan jadi Hitotsuki. Ketebak sih, tuh kan? Si bapak kagetnya aneh ya. Oh, baru kan merasa bersalah. Enggak, itu salah si Momotaro sendiri, kagak bisa bohong. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang sama-sama berasal dari kaum Don tersebut ya, yang harusnya sih dia berasal dari kaum Don juga ya, yang jatuh dari buah persik gitu ya. Yang kayaknya sih kata kalian yang komen katanya dia bakal jadi Six Sentai juga, dan apakah dia juga sama-sama tidak bisa berbohong seperti si Momotaro, yang gua sih sebelumnya berasumsi bahwa dia kalau dia nggak bisa bohong berarti mungkin seluruh klan Don emang nggak bisa bohong gitu. Tapi kalau ternyata si orang ini tidak terlalu jujur amat, berarti ya mungkin emang si Momotaro aja yang emang aneh kayak gitu. Tapi percakapan ini tuh menarik gitu. Ada orang yang apa kita ganti aja gitu si Momotaro gitu, karena memang semuanya harus tetap berjalan gitu. Lo harus tetap berjuang gitu untuk ibaratnya menyelamatkan bumi gitu kan. Kalaupun ada yang pada akhirnya apa ini ala-ala superhero Jepang gitu, tokusatsu, ada roll call-nya ala-ala Super Sentai dan Power Rangers Monster. Jadi gue mau ngomong apa ya? Oh iya, itu kan bahwa kedudukan si Momotaro hilang kan mereka harus tetap jadi pahlawan juga pada akhirnya gitu. Jadi mungkin percakapan mereka tentang apakah kita harus mengganti si Momotaro ini gitu dengan siapa gitu, itu adalah percakapan yang menurut gue membuat tim Super Sentai ini jadi lebih natural gitu. Karena memang ya tetap harus berjalan gitu kepahlawanan mereka gitu, untuk ya, monsternya masih ada, penjahatnya masih ada gitu, bukan waktunya untuk mereka untuk bersedih-sedih gitu dan lain-lain gitu. Kalau di luar sih banyak banget seri-seri pahlawan kayak Avengers gitu, Marvel gitu, dan DC yang mereka pada akhirnya ada pahlawan-pahlawan atau superhero yang gugur juga di medan perang gitu, dan harus tetap berjalan gitu mereka, orang yang tersisa. Oh?
Kenapa nih? Kenapa Sonoi ngebantuin mereka? Hampir aja gue bilang tadi, ini Noto nyerangnya dari belakang mulu. Tapi Sonoi ternyata ikut apa nih? Sepertinya ada mulai gejolak dari dalam tim mereka sendiri. Kayak gue waktu masih bocah. Ya, orang-orang yang suka nonton Tokusatsu pasti pernah begini waktu bocah. Sebenarnya waktu SMA gue pernah gitu juga. Masih belum move on gitu, belum dewasa. Sekarang juga mungkin ya. Nggak tahu lah. Nggak apa-apa juga. Itu kan kita berimajinasi. Melatih imajinasi dan bagus untuk anak-anak. Jadi beban akhirnya, ya ampun. Usahin ya ente. Halo. Motor siapa lu bawa? Brengsek, udah beneran kriminal ini. Ini motor dia. Oh. Itu beneran motor dia atau enggak? Ayo, halo. Dia beneran gak inget? Beneran gak inget atau gimana ya? Apa dia pura-pura? Karena di episode sebelumnya pas si Mas Subasa ini sakit tuh dia. Kan kita diperlihatkan scene dia ketemu sama si Mas Subasa waktu di rumah Mas Yoshi dan dia kayak ngelihat ada sesuatu gitu. Entahlah, kita ngikutin aja dulu. Gue udah kebanyakan ngepost dari tadi. Kita masih tanda tanya ya tentang karakter Mbak Natsumi, Mbak Miho. Kalau lebih ke harga diri berarti ya, bahwa dia enggak tuh, dia merasa feel bad gara-gara dia ngalahin si Momotaro karena dengan cara yang agak licik gitu. Dia ngerasa dia tidak cukup kesatria untuk melakukan hal tersebut. Itu bukan cara yang kesatria gitu. Berarti tebakan gue yang dua kemungkinan itu berarti yang kedua ya. Tapi mungkin aja sebenarnya dia juga agak sudah merasakan berteman gitu, ibaratnya tanda kutip, dengan si Momotaro gitu. Sesedikitnya mungkin ada perasaan itu di karakternya, cuman dia denial aja gitu, nggak ingin mengakui hal tersebut. Ya, Anda terlalu baik untuk menjadi orang jahat sebenarnya, Sonoi, kalau kau masih memikirkan hal tersebut gitu. Pada akhirnya orang jahat mah Momotanijiro namamu. Pada akhirnya kalau orang jahat ya harus melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang ingin dia capai. Ini orang aneh gila, sumpah. Dari mana dia tahu orang-orang ini? Apa nih? Anda nyindir saya, ha? Nyindir saya. Saya nggak berpakaian seperti itu sih keluar rumah. Iya nih, poin kagak jelas nih. Pada akhirnya tuh poin akan berakhir buruk juga kan? Atau ini pembuktian ya? Apakah ini akan jadi berakhir buruk juga nanti pada akhirnya? Kalau iya ya berarti nggak guna-guna banget tuh poin. Nah,
Akhirnya lanjut ya. Akhirnya ngelanjut premis yang episode 8 kalau nggak salah. Tentang si Mas Yoshi ini. Baru dilanjut sekarang. Episode 14. Kebanyakan main catur Soginor. Tapi harusnya ini juga ngambil referensi dari Super Sentai sebelumnya ya, monsternya. Tapi gue enggak. Apa ini Super Sentai apa ya? Emang ada? Lah, gak usah nebak, pusing. Apa nih? Go Basta? Iya, kasihan. Yang dua belum muncul ya. Si Mas Subasa sama Mas Yoshi kemana? Oh, there you are. Berarti mereka pakai poinnya untuk datangin dia lagi, walaupun bagaimana itu caranya bisa terjadi gitu kita nggak tahu. Sangat powerful sekali berarti itu poin-poin. Kalau memang tidak berakhir buruk. Masaknya apa? Dia nganggap apa? Berasumsi seperti apa? Kenapa dia tahu si Momotaro? Itu karakter baru kita masih belum jelas ya. Kalau nggak salah ada yang komen juga bahwa Six Sentai-nya itu nantinya akan warna emas sama silver lagi ya. Ntar deh, lain kali gue bahas. Oke, berarti ada yang komen juga di kemarin katanya mekanya muncul gitu di episode selanjutnya. Ya mungkin ya, karena gue nggak terlalu nangkep kemarin pas di preview episode selanjutnya, di episode sebelumnya, bahwa muncul mecha gitu. Dan kayaknya emang mekanya muncul. Dan memang katanya sih di komen video sebelumnya, harusnya sih kalau mekanya muncul ya berarti si Momotaro juga kemungkinan ada ya. Dan memang ada di sini. Walaupun belum jelas, belum terasa belum kejawab gitu alasan kenapa si Momotaro bisa balik ini, apakah benar-benar murni gara-gara poinnya. Loh, keren mekanya kok, keren. Terus sih ngerasanya bagus ya mekanya. Itu akan lebih lucu kalau gue ngerti apa itu haiku mungkin ya. Gue tahu sih haiku itu tentang semacam syair-syair gitu, tapi nggak benar-benar ngerti harus seperti apa untuk disebut haiku itu. Apakah sajaknya harus mempunyai rima atau enggak gitu. Gue nggak terlalu ngerti tentang haiku. Gitu. Mungkin ada yang pengen ngejelasin tentang haiku itu apa sedikitnya di kolom komentar. Karena si Sentai biru kita Mas Shinichi sering banget haiku-haikuan seperti. Nah ini jurus yang cukup random ya. Anda pun punya pedang gede. Kenapa yang dipakai buat nyerang malah persik? Pedang buat apa pedang? Tebas.
Kelihatan belum kapok kayaknya tuh orang. Hilang lagi. Apa cuma bersifat sementara poinnya? Untuk ngebangkitin sementara. これが終わったんだ。タロさんの時代は。僕の時代が来る。 Sebenarnya dia tahu dari mana kalau dia akan jadi superhero, kalau memang benar ternyata nantinya jadi superhero ya. Ada sesuatu mungkin dari karakter dia. Nah ini lanjut lagi ya ke Mas Tsuyoshi. Oh, ternyata dia the next Hitotsuki-nya. Unik banget ya. Musuh utamanya atau penjahatnya datang dari Hitotsuki-nya, datang dari karakternya. Oh wow, itu Sentai baru berarti bener ya. Warna emas. Kenapa desainnya seperti, nanti gue bahas deh ya di lain video. Nanti kebanyakan ini ngebahasnya. Gue mau ngebahas ini aja episode kali ini. Ya mungkin juga akan kepanjangan juga, tapi maksudnya daripada gue ngebahas itu juga tentang Sentai emas gitu. Nanti gue pisahin deh, gue bakal bikin video khusus untuk ngebahas Sentai emas. Dan katanya sih dia bisa berubah jadi Sentai silver juga gitu. Terima kasih untuk yang selalu komen yang ngasih tahu gue tentang Sentai emas dan silver itu. Dan dengan ini mungkin tervalidasi ya bahwa memang benar kayaknya sih akan seperti kayak Lupin Ranger versus Power Ranger. Anyway, itu jangan dulu dibahas lah. Kita bahas tentang nanti itu gue bikin video berbeda aja ya untuk ngebahas khusus tentang Sentai tambahannya, Sentai Six Sentai-nya. Ini kita akan membahas tentang ini aja. Episode kali ini perkenalan yang bagus sebenarnya untuk Six Sentai-nya secara cerita ya. Banyak sesuatu misteri yang muncul dari karakter tersebut, alias pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari gue tentang karakter tersebut. Bagaimana dia sebagai seseorang, kenapa dia yakin banget bakal jadi superhero gitu. Itu random gila itu kalau nggak ada alasan di balik hal tersebut gitu. Tiba-tiba lu bener-bener mungkin ya berdasarkan dari keinginan pribadi aja pengen jadi superhero, merantau ke kota dan ternyata secara tidak sengaja bener-bener jadi superhero. Kayaknya sih itu terlalu random gitu kalau plotnya ke arah sana. Dan kita juga harus pertanyakan apakah dia juga ternyata adalah kaum Don juga gitu, karena dia berasal dari buah persik yang sama. Dan mungkin kalau dia berasal dari kaum Don juga, tidak menutup kemungkinan bahwa si kaum Don tersebut menaruh atau melemparkan bayi-bayi mereka ke bumi untuk menyelamatkan mereka mungkin, dan lebih dari dua ini mungkin. Nggak cuman si Momotaro dan karakter baru tadi gue belum ingat namanya. Tapi ya, mungkin kalau itu ternyata Clan Don juga bisa jadi memang si Clan Don ini mungkin sekarang udah musnah mungkin ya, dan mereka mencoba untuk nyelamatin salah satu keturunan mereka atau sesedikitnya mungkin bayi-bayi yang masih kecil mereka coba selamatkan untuk diturunkan ke bumi gitu mungkin ya. Plotnya bisa ke arah sana tapi belum tentu juga. Yang lebih kita harus pertanyakan apakah dia punya tabiat yang sama atau enggak dengan si Momotaro kalau memang dia keturunan John atau kaum Don juga gitu ya. Apakah dia juga tidak bisa berbohong atau juga lebih tepatnya kalau kita lihat Momotaro selalu menjawab pertanyaan terus-terusan gitu. Yang dimana itu kita belum tahu karakter Momotaro pada akhirnya nanti akan muncul lagi atau enggak. Maksudnya apakah dia dihidupkan lagi atau enggak, apakah kayak Goku atau kayak gimana ya, kita belum tahu. Kalau seandainya dia dihidupkan lagi pun itu tetap jadi. By the way, kita belum tahu apakah dia mati atau enggak ya, ini belum terkonfirmasi. Tapi kalau seandainya memang dia ternyata mati dan nantinya dihidupkan kembali gitu ya, ibaratnya gitu ya, entah dengan poin atau apalah itu ya, kita masih belum jelas poin-poin juga. Tapi itu tetap jadi kelemahan untuk Momotaro gitu. Fakta bahwa dia tetap selalu ngejawab pertanyaan itu akan jadi kelemahan banget gitu untuk Momotaro, dan nggak tahu nantinya apakah dia pada akhirnya bisa berbohong nantinya setelah comeback gitu atau gimana. Kalau itu tetap menjadi ciri khas dari Momotaro dan nantinya akan ada semacam plot hole, tiba-tiba para villains-nya atau penjahatnya tidak memanfaatkan hal itu untuk kepentingan pribadi gitu ya, harusnya sih dimanfaatkan gitu hal itu, dan itu jadi kelemahan banget untuk Momotaro. Justru kalau nggak dimanfaatkan kelemahan itu oleh para villains, para penjahatnya gitu, itu jadi aneh gitu. Dan harus dipertanyakan juga apakah si orang Six Sentai ini ya, harusnya dia ya, yang kita bisa asumsikan mungkin dia juga keturunan
menonton, apakah dia juga selalu ngejawab pertanyaan dan selalu jujur seperti si Momotaro? Kalau gitu bebannya nambah 1 gitu. Dan kalau dia ternyata enggak seperti Momotaro, berarti kita harus pertanyakan juga, terus Momotaro ini kenapa dia sendirian doang gitu yang selalu jujur itu dan nggak bisa bohong itu gitu. Kalau si satunya lagi nggak seperti Momotaro yang selalu jujur, kemungkinan semua Clannad juga nggak seperti itu gitu tabiatnya. Kenapa harus masih Momotaro gitu? Apa ada sesuatu dengan karakter Momotaro yang mengakibatkan dia selalu jujur atau gimana gitu ya? Kita harus pertanyakan juga tentang poin, dan banyak yang harus kita pertanyakan. Kita bisa berasumsi, kalian bisa berasumsi di kolom komentar di bawah. Cuman gue lagi kurang enak badan sebenarnya, jadi nggak bisa mikir nih sebenarnya. Tapi banyak banget yang menyenangkan untuk kita dapetin revealingnya dari episode kali ini, terutama tentang si Six Sentai-nya. Secara story ya, gue nggak ngomongin kostum, nanti gue bahas lah kostumnya nanti. Tapi secara story, secara cerita, penyampaian ceritanya untuk karakter baru ini menarik karena nggak langsung plak langsung gini gitu. Ini lebih ke agak misteri juga gitu, tentang, kalau gue sih menangkapnya misteri dan pertanyaan juga gitu. Gue selalu senang ketika dapetin pertanyaan gitu. Ketika nonton sesuatu tuh, nonton series gitu, pertanyaan itu yang bikin seriesnya hidup gitu. Pertanyaan dari penonton gitu. Kita sebagai penonton, audiens yang nonton gitu, harusnya sih series itu memang harusnya nimbulin pertanyaan gitu untuk para penonton di benaknya gitu, agar tetap excited gitu ngikutin episodenya gitu. Series apapun gitu, bukan tokusatsu aja, bahkan banyak tokusatsu yang gak seperti itu malahnya jadi boring gitu. Justru ini menarik gitu untuk ngikutinnya. Tapi ya itu saja mungkin ya untuk video kali ini. Gue lagi kurang enak banget, dan jadi mohon maaf kalau ada yang kurang maksimal dari video kali ini, atau reaksinya ada banyak yang mungkin kelewat sama gue detail mungkin kalian bisa ingatkan di kolom komentar di bawah. Gue selalu senang kalau ada yang komen membahas tentang hal ini gitu, karena gue bisa ikutan ngebahas dan jadi ngerasa ada teman buat nonton Super Sentai atau tokusatsu gitu. Karena gue nggak punya teman buat nonton tokusatsu. Jadi gue nggak pernah ngobrol tentang hal ini sebelumnya. Gue nggak punya teman yang benar-benar masih ngikutin tokusatsu gitu ya. Baik itu di sekolah ataupun teman di luar sekolah gitu, nggak ada yang bisa untuk diajak ngobrol gitu, bertukar pikiran tentang tokusatsu. Jadi kalau kalian komen, gue senang untuk bisa berdiskusi dengan kalian lah di kolom komentar. Jadi silahkan komen aja pendapat kalian tentang episode kali ini, dan juga mungkin episode selanjutnya kalian punya semacam gambaran atau analisa tertentu. Gue suka ngebacainya karena kadang-kadang gue nemuin brilian gitu ini analisa dia gitu. Atau mungkin kalian mau ngasih tahu tentang ya tadi itu, kalau ada detail yang kelewat oleh gue, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. Kita diskusi di kolom komentar di bawah. Like juga video ini dan juga share ke teman-teman kalian penyuka tokusatsu, terutama Super Sentai, dan juga subscribe channel ini. Follow juga Instagram gue di Amran__. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.